Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, KPK berencana memeriksa orang-orang dekat Ridwan Kamil terkait aliran dana dugaan korupsi iklan Bank BJB. Kuasa hukum RK mengaku tidak tahu siapa yang akan dipanggil KPK. Sebelumnya, juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut KPK membuka peluang untuk mendalami dugaan aliran dana korupsi Bank BJB dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada sejumlah orang dekatnya. Hal itu disampaikan saat menanggapi ramainya dugaan hubungan RK dan selebritas berinisial AK. Merespons rencana KPK ini, kuasa hukum RK menyebut ia tidak tahu siapa orang dekat RK yang akan dipanggil KPK. Meski ia menyebut hal itu sepenuhnya kewenangan KPK. Kepada Kompas TV, pengacara Ridwan Kamil Muslim Jaya Butar-Butar bilang, siapapun yang dipanggil KPK itu menjadi kewenangan sepenuhnya KPK dalam kasus Bank BJB. Kami hormati penyidikan KPK. Muslim mengaku ia tidak tahu siapa orang dekat RK yang dipanggil. Terkait selebritas AK, ia mengaku tidak berwenang mengomentari karena bukan kuasa hukum AK. Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sinyal kuat kemungkinan pemanggilan orang-orang dekat Ridwan Kamil untuk diperiksa sebagai saksi dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Sampaikan dikit bayar Pak. Siapa buat diperiksa hari ini Pak? Boleh nanya Pak? Peluang pemanggilan orang-orang dekat Ridwan Kamil seperti istrinya Atalia Praratya serta nama pesohor yang jadi sorotan di media sosial dibuka lebar oleh KPK untuk mendalami dan menelusuri jejak aliran dana korupsi yang diduga mengalir ke berbagai pihak. KPK menegaskan tidak akan pandang bulu dalam memanggil siapapun yang keterangannya dibutuhkan untuk membuat terang perkara korupsi dana iklan Bank BJB periode 2021-2023. Mana dalam proses penyidikannya KPK telah melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada saudara RK terkait dengan dugaan aliran uang yang bersumber dari dana non-budgeter yang merupakan sisa anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam pengadaan belanja iklan tersebut. KPK melakukan follow the money, ada dugaan bahwa aliran uang tersebut tidak berhenti di Pak RK saja. Nah, ini kemudian ditelusuri apakah uang-uang itu kemudian untuk pembelian aset atau dialirkan kepada pihak-pihak lainnya. Terakhir saat dirinya memenuhi panggilan KPK pada 2 Desember lalu, mantan Gubernur Jawa Barat ini menegaskan dirinya tidak mengetahui dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. RK bilang pengadaan iklan adalah ranah teknis internal Bank BJB sehingga tidak masuk dalam tugas pokok dan fungsi gubernur sebagai kepala daerah. Adapun penyitaan aset miliknya oleh KPK, termasuk mobil Mercedes-Benz yang dibeli dari keluarga B.J. Habibie, serta motor Royal Enfield, disebut RK berasal dari uang pribadi. Aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. 1 oleh direksi, 2 oleh komisaris selaku pengawas, 3 oleh kepala biro BUMD atau menteri BUMN-nya kan. 3 ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, apalagi menikmati hasilnya dan lain sebagainya. Maka semua yang pernah rame itu semua adalah dana pribadi. Ya, dana pribadi sendiri tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud kira-kira. Sebelumnya pada 22 Agustus lalu, KPK memeriksa selebgram Lisa Mariana. Usai diperiksa, Lisa mengakui dirinya menerima aliran dana korupsi Bank BJB dari Ridwan Kamil meski ia menolak menyebut jumlahnya. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Membenarkan adanya aliran dana? Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Soal uang yang diberikan kepada Lisa Mariana, RK membantah
uang yang diberikan bersumber dari dugaan korupsi iklan Bank BJB. Menurut RK, uang itu berasal dari dana pribadinya yang diperas oleh Lisa. Dugaan korupsi di Bank BJB terjadi pada 2021-2023 ketika RK menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat adalah pemegang saham mayoritas Bank BJB dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan strategis. Tim Liputan Kompas TV. Lalu tepatkah langkah KPK memanggil orang-orang dekat Ridwan Kamil untuk melacak aliran dana dugaan korupsi iklan Bank BJB? Meski hingga kini status RK masih sebagai saksi. Kita bahas bersama pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi dan mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Kami juga sudah mengundang kuasa hukum dari Ridwan Kamil, namun belum ada yang bisa bergabung bersama kami dalam diskusi ini. Saya ke Pak Saud dulu. Pak Saud, sampai sekarang status RK ini masih saksi. Bahkan terakhir ketika dipanggil 2 Desember juga masih untuk klarifikasi. Tapi ketika statusnya masih saksi, KPK sudah buka peluang periksa orang-orang terdekat. Istrinya, Lisa Mariana juga sudah diperiksa. Kemudian ada lagi artis yang disebut-sebut juga dekat. Ini memang adalah model pengumpulan bukti yang lumrah dan tepat? Atau sebenarnya KPK harusnya menjelaskan dulu status RK ini atau kedudukan dia ini sebagai apa? Ya, pertama kalau kita bicara penindakan itu kan yang paling penting kan transparansi, tapi bukan transparan dengan cara begini. Karena pemberantasan korupsi itu kan harus transparan ya, transparan apa yang dikerjakan. Terus kemudian transparan itu bukan ke publik, transparan di dalam juga ada alat check and recheck, dalam hal ini Dewas. Kemudian ada deputi dan sudah baru kemudian akuntabel prosesnya. Prosesnya dengan KUHAP. Kehati-hatian dan seterusnya, baru kemudian bagaimana menghindari adanya kepentingan sempit di hal ini, kemudian bagaimana dukungan dari semua yang berpotensi terkait. Ini kan semua dalam rangka sebaiknya diarahkan ke sana sehingga membuat suatu kasus itu menjadi lebih terang. Dari periode lalu kita sangat berhati-hati dalam kaitan menggeledah. Bahkan seingat saya kita tidak akan pernah menggeledah sebelum kemudian kita memastikan bahwa dia akan menjadi tersangka. Karena memang resikonya menjadi lebih besar. Karena tadi itu ada yang disebut transparan akuntabel itu. Jadi kalau ini kan nanti macam-macam akhirnya bisa konflik kepentingan dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini style ini agak berbeda memang gaya seperti ini. Tapi secara keseluruhan apakah KPK ini menciptakan hukum menjadi pasti, hukum menjadi adil, hukum menjadi lebih bermanfaat kalau kemudian penindakan hukumnya seperti ini gitu ya. Kan ini bukan kasus yang pertama, setelah geledah, disita, tapi kemudian ujung-ujungnya nggak jelas. Akhirnya kayak gitu. Nah, itu ada beberapa kasus. Berarti jadi, maksudnya ini harusnya kayak gimana Pak? Oh ya, kalau Anda masuk ke penindakan nanti Anda sudah memastikan orang di penindakan, Anda baru begitu Anda seterang-terangnya. Kalau masuknya dalam penyelidikan, Anda harus segelap-gelapnya, maksudnya masih tertutup, karena itu kan masih dugaan, ya kan? Kalau penyelidikan itu kan nature-nya selalu mengatakan versi saya itu versinya intelijen gitu, orang nggak perlu tahu banyak, sampai kemudian Anda memastikan masuk ke penyidikan, baru itu seterang-terangnya. Ini kan sekarang dibilang terang, nggak, dibilang gelap, nggak. Namanya disebut nama-nama gitu kan, kalau nggak benar 2 nama itu gimana? Oke, satu wanita udah ngaku, yang lain kan masih bantah-membantah. Yang jadi akhirnya kan noisy kan, berisik. Pemberantasan korupsi itu nggak begitu. Pemberantasan korupsi itu harus firm, kemudian ada conviction rate-nya harus yakin bahwa yang Anda bawa Anda harus menang kan gitu. Jangan dibalik-balik. Kalau Bu Yenti sebenarnya kasus Konawe gitu sudah pasti jadi sekarang SP3. Ini kan gambaran KPK secara keseluruhan tuh jadi pemberantasan korupsi tidak seperti yang dihendaki oleh katakanlah piagam PBB, KUHAP, Undang-Undang KPK, nilai-nilai baru pemberantasan korupsi dan terusnya gitu. Oke, kalau Bu Yenti sebenarnya untuk menelusuri dugaan aliran dana TPPU, orang pusaran utama ini harus jadi tersangka dulu atau ya bisa nih kayak sekarang dari orang-orang yang dekatnya aja dulu? Ya gini ya, sebetulnya kan yang dilakukan oleh KPK itu kan memeriksa RK. Nah sebetulnya di dalam hal korupsi sejak awal tuh dikatakan kalau korupsi, apalagi korupsinya sudah terjadi 2023 terakhirnya, itu pasti sudah ada TPPU-nya. Artinya apa? Ketika mengumpulkan alat bukti untuk menjadikan tersangka, itu sekalian korupsi dan TPPU. Jadi kalau orang-orang terdekatnya didekati dengan korupsi, kemungkinan besar dia tidak terlibat korupsi.
yang bisa melibatkan dia adalah ketika mereka itu terlibat menerima aliran dana korupsi. Harusnya seperti itu. Dengan adanya undang-undang TPPU itu mempermudah penyidik untuk sekaligus melihat aliran dana itu kemana. Kalau dalam undang-undang korupsinya sendiri tidak ada itu aliran dana kemana. Paling-paling dia akan mencari bukti-buktinya apa, bukti-bukti termasuk bukti harta kekayaannya dia yang bisa nanti disita dan bisa untuk menggantikan korupsinya, bahkan bisa begitu. Tapi berkaitan dengan aliran dana yang bisa menjangkau orang-orang lain yang ikut menikmati hasil korupsi, yang mana hasil korupsi itu adalah haknya rakyat kan sebetulnya, itu harus bisa dijangkau untuk penjeraan. Jadi sejak awal KPK harusnya mengatakan bahwa ada kemungkinan memeriksa orang-orang terdekat, apakah itu istrinya ataukah teman-teman dekatnya, itu dalam kaitannya dengan adanya korupsi dan TPPU. KPK itu terlalu tidak mau mengatakan itu sedang melakukan pemeriksaan TPPU. Saya tidak tahu apa sebabnya ya. Karena bagi saya ketika KPK tidak mau menggunakan TPPU, ada kesan KPK itu melindungi orang-orang tertentu untuk tidak terjerat berkaitan dengan padahal mereka itu menikmati hasil korupsi. Jadi ini harus dipilah-pilah. Ini yang orang-orang disebutkan ini mau dikaitkan dengan undang-undang korupsinya atau undang-undang TPPU. Kalau seperti Lisa, seperti misalnya istrinya dan kemudian perempuan yang belakangan ini, kalau dengan korupsinya agak jauh gitu ya. Tapi kalau dengan TPPU-nya berkaitan dengan aliran dana, apalagi tadi ada indikasi bahwa perempuan tadi mengatakan, Mbak ibu-ibu tadi mengatakan bahwa ya saya dapatnya langsung dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan mengatakan yang sebagai saksi ini, saksinya kok lama sekali, ini juga sama. Okay. Jadi kok masih saksi padahal sejak awal sudah digeledah ini. Tadi kalau Pak Saud mengatakan bahwa ini versinya beda ya, KPK sekarang dulu. Kalau harusnya kan tidak digeledah dulu gitu kan. Kalau saya berpikir karena sudah berani menggeledah berarti sudah sangat firm Pak Saud, hanya dia masih belum menyampaikan. Kalau gitu, kalau digeledah sekarang sudah firm harusnya. Nah Pak Saud, kalau gitu udah penggeledahan, orang-orang sekitarnya sudah mau diperiksa, yang bikin statusnya ini masih tetap saksi, sebenarnya ganjalannya di mana? Apa yang masih ditunggu KPK? Iya, pertama kan kita punya pengalaman itu beberapa case itu udah digeledah, udah nggak sampai hari ini kasusnya juga nggak ada follow up dengan baik, sehingga kalau penggeledahan itu kan sesuatu yang sudah berdapat. Kalau by definition untuk membuat terangnya sebuah kasus, bisa aja orang bilang menggeledah itu belum tentu tersangka. Tetapi kan ini peran dan bersangkutan kan sangat jelas dari awal. Bagaimana yang bersangkutan dinilai sebagai kaitannya langsung tidak langsung terhadap peristiwa pidana tersebut. Jadi kalau kita hari ini bicaranya alur follow the money-nya, ya itu kan sebenarnya sudah diikuti beberapa tahapan-tahapan identifikasi sumber dana, dananya kemana, kemudian apakah ada perpindahan, Ibu Yanti tadi bicara yang disebut sebagai layering dan seterusnya, hubungannya dengan tersangka utama, terus kemudian apakah ada bentuk-bentuk fisik, entah itu bentuk-bentuk katakanlah tanda terima, terus kemudian bagaimana ke luar negeri, kemarin katanya jalan-jalan ke luar negeri juga kita nggak tahu ngapain, dan seterusnya gitu. Jadi kalau kaitannya adalah follow the money dalam kaitan kemudian bagaimana asset tracing, ya itu kan nantinya untuk pengembalian. Tetapi ketika kemudian penyidik yakin ada peristiwa pidananya, ya udah, nggak usah ditunggu terlalu lama untuk kemudian dilakukan. Kalau soal nanti itu jumlah kan itu relatif ya. Yang paling penting adalah peristiwa pidananya sudah pultoid, ada terjadi, ada transaksi, even itu umpamanya 50 juta gitu. Kita kan biasa OTT cuma 50 juta, ini kan sampai ratusan, gede banget duitnya gitu. Jadi sekali lagi, berarti sebenarnya KPK tuh sudah punya modal untuk menetapkan tersangka. Kalau saya sih nggak ragu, nggak ragu, ngapain juga nggak mau geledah rumah orang kalau nggak yakin, ya kan gitu. Oke. Kalau gitu juga Pak Saud, RK kan saat diperiksa terakhir bilang berdalihnya jabatannya saat itu gubernur dan juga komisaris itu terlalu jauh untuk tahu teknis-teknis soal iklan BJB. Ini argumennya kuat nggak kalau dari KPK melihatnya? Semua orang tahu yang namanya BUMD itu siapa yang menentukan A sampai Z-nya di sana. Nggak berani juga itu yang namanya BUMD itu A sampai Z-nya ditentukan oleh yang menentukan komisaris dan segala macam tanda tangan dia kok. Kita ngapain jadi berpikir lari dari hal-hal yang logik lah. Itu kan hukum itu kan logik,
argumentasi, nalar gitu ya. Itu hanya pembenaran. Itu makanya kalau kita di KPK itu nggak pusing, orang nggak ngaku nggak apa, biarin aja kan gitu. Yang penting kan kekuatan buktinya, ngaku nggak ngaku itu udah biasa itu Mbak. Oke, nah kalau gitu Bu Yanti juga, ini bagaimana nantinya KPK akan bisa membuktikan, oke, aliran dana yang mengalir ke A, B, C, orang-orang terdekat dari RK, itu memang asal muasalnya dari dugaan korupsi dana iklan BJB? Ya, kembali ya, KPK itu harus memahami betul yang namanya TPPU itu apa. Kalau saya ya, jadi yang disangkakan menerima aliran, sepanjang sangkaannya masih korupsi, saya akan mengelak. Kenapa? Jadi kalau melihat aliran dana dari seseorang saksi dari sebuah korupsi, itu pasti pendekatannya TPPU. Bagaimana mungkin mengatakan bahwa untuk sekedar untuk nanti pengembalian, bahkan pengembalian korupsi itu bisa juga dari waris, loh, beda ya kan. Makanya ditanyakan di dalam pemeriksaan keterangan dari saksi-saksi nanti tersangka adalah diminta keterangannya berkaitan dengan harta kekayaannya dan harta kekayaan keluarganya. Itu adalah masalah korupsi. Tapi ketika men-tracing, follow the money, itu adalah pendekatan TPPU. Kenapa mengelak dari itu? Karena bagi orang-orang tertentu itu akan menguatkan bahwa yang bersangkutan nanti akan diperiksa dengan dugaan TPPU. Itu lebih jelas gitu. Kan ini sudah dijelaskan dengan skema konvensi bahwa untuk mempermudah pelacakan korupsi itu adalah dengan TPPU. Kenapa KPK tidak sejak awal? Dan dikatakan dalam pasal 75 ketika dia melakukan penyidikan, di dalam penyidikan korupsinya dia melihat ada aliran dana yang itu namanya TPPU, maka penyidikannya langsung gabung, langsung dua, korupsi dan TPPU. Apakah itu tidak cukup difahami? Teori maupun undang-undangnya pasal 75. Dan itu membuat kalau saya sebagai kuasa hukumnya, saya tolak kalau untuk korupsi apa. Tapi kalau untuk dugaan ada keterlibatan dalam TPPU-nya make sense, masuk akal, masuk nalar gitu loh. Nah ini saya katakan tadi, bagaimana perempuan-perempuan teman-teman itu terlibat korupsi atau istrinya nggak terlibat apa-apa. Tapi kalau mereka terlibat dalam hal menerima hasil korupsinya, dia akan berhadapan dengan konsekuensi hukum, yaitu tindak pidana pencucian uang. Ini saya kira kita perlu edukasi kepada KPK, karena KPK kita terlalu lelah deh mengatakan tidak ada TPPU-nya. Ini maksudnya KPK mau melindungi siapa gitu. Oke. TPPU-nya juga ini harus dipahami betul. Nah kalau Pak Saud, siapa orang dekat yang harus pertama kali diperiksa dulu oleh KPK? Ya tentu itu akan kelihatan dari awal ketika mereka mulai melakukan penyelidikan, karena saya kan nggak baca filenya kayak gimana peristiwa itu mulai terjadi, itu bagaimana kronologisnya. Kalau saya selalu bermainnya di sequence waktu ya, siapa berbuat apa di sequence waktu itu sampai kemudian mereka melakukan memastikan penyidikan. Di situ di sequence itu kan kelihatan nanti. Kan di dalam korupsi itu selalu dipertanyakan itu, baik di dalam unsur-unsurnya itu kan siapa berbuat apa dalam kaitan itu, sehingga kita meyakinkan kemudian apakah ada itu kickbacknya atau tidak. Kalau dia pasal 1-2 tentu diperdebatkan soal kickback, tapi kalau kemudian pasal yang lain, pasal 5 atau pasal 12 yang lain-lain itu dikaitkan dengan suap. Nah ini kan kita masih melihat bahwa di permukaan bahwa ada sejumlah uang yang cukup besar dikaitkan dengan perilaku lifestyle dari yang bersangkutan. Iya dong, ini kan lifestyle yang bersangkutan akhirnya kan. Dan sangat umum pola-pola korupsi itu ada kaitan dengan lifestyle. Tadi disebutin ada mobil yang milik siapa dan segala macam. Itu adalah titik-titik di mana penyidik biasanya kupingnya pasti berdiri ngelihat itu. Tapi kan kita nggak bisa menuduh gitu. Sehingga kemudian kelengkapan penyidik inilah yang lebih sebenarnya mereka menjelaskan ke publik, dan jangan terlalu lama gitu. Ini kasus sangat simpel aja nih, dia kan mulai dari bulan berapa tuh sampai sekarang ini, lama sekali untuk mereka segera memastikan dilakukanlah penahanan dan seterusnya gitu Mbak. Oke, kalau dari Bu Yanti gimana menjelaskannya? Kriteria orang dekat seperti apa yang harus segera atau pertama kali diperiksa dulu oleh KPK? Ya, dua hal ya Pak ya. Kalau tadi dikatakan siapa melakukan apa, kalau yang disebutkan ibu-ibu perempuan-perempuan ini kaitannya dengan korupsi, dia siapa, melakukan apa, terlibat apa dengan korupsi, jauh itu nggak ada. Tapi kalau pendekatannya sudah ada dugaan TPPU, karena dia mengatakan bahwa aliran dananya itu kemana, itu TPPU, itu mudah sekali. Jadi nanti akan, dan pasal 5 pasal pasifnya TPPU adalah memang untuk memfasilitasi penegakan hukum berkaitan dengan orang-orang siapapun yang ikut menikmati hasil korupsi. Dengan cara apa? Penegak hukum kejahatan asal dalam hal ini korupsi melihat aliran dana yang menerima siapa, itu
sudah ada undang-undangnya itu TPPU pasif. Kenapa? Itu so simple, sangat sederhana dan langsung kelihatan gitu. Dan bagi orang-orang pun akan tahu, oh saya kena TPPU berarti keterlibatan saya berkaitan dengan orang yang diduga terlibat korupsi dan kemudian alirannya kepada saya. Itu mudah. Tapi kalau orang tiba-tiba dikaitkan dengan dugaan korupsi, bagaimana mereka terlibat korupsi? Kecuali dalam hal penerimaan dana budgeter berkaitan pengadaan belanja iklan, mereka ikut ini kan sangat jauh itu, tidak mungkin ya. Dan istri, anak itu sangat mungkin terlibat TPPU, tapi kalau terlibat korupsi itu agak sulit. Kenapa penegak hukum mempersulit dirinya sendiri untuk kita sudah menunggu ini bahwa 2021 sampai 2023 bahwa ada fenomena sosial yang lain, ya udahlah, itu bagi saya itu kalau fenomena sosial itu bukan hukum, saya tidak akan mengomentari ya. Tetapi kalau ada aliran dana yang memang itu adalah aliran kedua ya. Aliran pertama adalah dari dana budgeter yang harusnya kan tadi sih sayang harusnya itu masuk pos tertentu atau menjadi untuk belanja iklan, dan kemudian ternyata masuk kepada orang-orang, itu berarti korupsi. Setelah itu ngalir ke orang-orang yang kedua, ini yang namanya TPPU. Nah itu sederhana sekali gitu. Tapi Bu Yenti, Oke, ini kan Anda bilang tadi sebenarnya sederhana sekali, tapi sejauh mana Anda melihat sikap proaktif dari KPK? Apakah memang sudah punya daftar sendiri siapa yang harus diperiksa orang-orang dekat ini? Atau justru KPK menunggu berita yang ramai dulu nama-namanya? Ya, KPK sudah menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan, bahkan menyebutkan, bahkan menurut saya nggak usah disebutkan, langsung aja panggil-panggil gitu kan, karena KPK bukan sekedar dengar-dengar, tapi KPK sudah punya bukti-bukti. Buktinya dari mana? Tentu dari aliran dananya orang-orang yang terduga terlibat korupsi tadi mengalir kemana, atau ada transaksi apa dan beli apa. Bisa saja tidak melalui transaksi perbankan, tapi misalnya ada pemberian cash, tapi di belakangnya ada perjanjian diketahui, dan itu terjadi di kurun waktu setelah 21 sampai 23 itu. Artinya nanti akan kita lihat adakah kekayaan yang mengalir ke siapapun itu setelah terjadinya korupsi ini temposnya, dan bagi orang-orang yang terima aliran ini adakah penggelembungan atau adakah harta kekayaannya meningkat setelah terjadinya pemberian itu kan gampang sekali. Artinya gini, strateginya nampak, tinggal dicari bukti-buktinya, tinggal dicari data-datanya, bukti-bukti materialnya, itu saja gitu. Tapi kalau pijakannya sudah salah, pijakannya bahwa perempuan-perempuan itu terlibat korupsi, ya menurut saya korupsi di mana? Ini gimana, paham nggak sih dia terlibat di pasal berapa, gimana keterlibatannya, penyertaannya di mana? Terlalu sulit gitu. Kejelasan ini yang kami semuanya tunggu dari KPK. Bu Yenti Garnasih dan Pak Saud Situmorang, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu semuanya. Terima kasih. Saudara, sejumlah warga Surabaya menggelar unjuk rasa di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya mengecam aksi pengusiran dan pembongkaran rumah nenek berusia 80 tahun yang melibatkan ormas. Polisi masih mencari pembunuh anak politisi PKS yang tewas dengan luka senjata tajam di dalam rumah mewah. Penyidik mendalami peran orang terdekat korban untuk menggali alibi dan motif pembunuhan.